mudah-mudahan saya salah ya pendapat saya gitu. Kalau saya lihat di sekolah-sekolah ini yang memungkinkan untuk diwujudkan itu mungkin di sekolah swasta ya yang resources-nya sudah banyak gitu dan mungkin terjadi gitu ada apa kerjasama guru murid, gurunya juga berkualitas, mereka punya background yang bagus gitu ya. Tapi kalau di sekolah negeri ini kelihatannya lambat ya Mbak. Saya amati dari 6 bulan terakhir ini belajar online ini kok kayaknya kualitasnya ya menurun gitu karena guru-gurunya yang memberikan tugas, anak-anak mengerjakan di rumah, interaksi dengan guru juga terbatas gitu ya. Eh, Menurut Mbak Ella, apakah demikian ini apa buruk gitu? Saya Iya, kok melihatnya ini ngeri pertama gitu loh ya. gini, iya betul betul, bahwa buruk, dan nggak optimal itu iya, gitu ya. Tetapi bahwa sebelumnya juga buruk itu juga harus kita sadari gitu. Jadi gini, enggak, karena gini, saya juga tuh kadang-kadang dan dalam banyak seminar saya bilang loh, yang namanya krisis pembelajaran ini, misalnya anak-anak inklusi, anak-anak dengan disabilitas, sekarang nggak dapat layanan sama sekali, susah sekali pada saat PJJ ini kan. Tetapi sebelumnya pun nggak pakai corona, mereka juga memang kesulitan, ya kan? Jadi Betul. memang, kita ini berada dalam kondisi yang masalah bahkan sebelum adanya pandemi. Nah, mungkin kabar baiknya pandemi adalah justru banyak yang sadar gitu ya, bahwa orang tua harus terlibat aktif, orang tua tuh pendidik pertama dan utama, itu nggak pakai ada corona pun itu paradigma yang sebetulnya kita mau percaya dan kita, seharusnya praktekkan gitu ya, bahwa semua lembaga pendidikan itu bikin program-program pendidikan keluarga, percaya bahwa pendidikan itu multigenerasi dan sebagainya. Tapi karena corona ini kemudian terpaksa, nah orang tuanya nggak siap. Nggak siapnya bukan cuma karena corona gitu ya, memang karena persiapan sebelumnya modalnya nggak ada. Nah, jadi itu yang juga ingin saya luruskan bahwa krisis pembelajaran ini bukan hanya muncul karena pandemi. Semua hasil evaluasi tentang capaian kita, lulusan kita capaiannya seperti apa, kompetensi guru kita seperti apa, keterlibatan orang tua kita seperti apa, itu memang sudah bukan yang terbaik di dunia bahkan sebelum wabah. Nah ini pada saat wabah, jadi sebetulnya bukan surprise juga bahwa kemudian muncul masalah di sini. Nah tapi satu hal lagi yang juga penting, tadi berdasarkan pengalaman kami, baik sebelum wabah maupun pada saat wabah, kemudian keberhasilan untuk melakukan proses pembelajaran yang secara pedagogi ini memang, tepat gitu ya, memenuhi kebutuhan anak dan sebagainya, itu kaitannya bukan sama fasilitas, Mbak Rin. Jadi sekolah-sekolah yang ada di jaringan sekolah dan madrasah belajar ini, yang penggerak-penggerak guru belajar, itu lebih dari 70% adalah sekolah negeri. Oh ya? Jadi ini tuh kalau kalau lihat contoh guru-guru, penggerak komunitas guru belajar gitu, itu ada yang di daerah 3T, ada yang sekolahnya sangat kecil, madrasah yang, terpencil gitu ya, dengan uang sekolah yang cuma sekian puluh ribu. Jadi ini tuh bukan hanya, isu, fasilitas, daerah perkotaan dan sebagainya, karena memang praktek baik itu bisa muncul dalam berbagai konteks. Jadi, Hmm. ada praktek baik untuk oke kalau dia sekolah swasta, di gedung gitu ya, anak-anaknya adalah anak-anak profesional di ibu kota dan sebagainya, praktek baiknya sebetulnya kebutuhannya seperti apa. Tapi kalau kita mau ambil contoh praktek baik di mana, SMK Negeri 2 Goa gitu, misalnya ada Pak Usman Jabar tuh, ketua komunitas guru belajarnya guru di sana, atau, madrasah, Krungi di Pekalongan gitu ya, itu banyak contoh-contoh, yang seperti itu juga gitu. Jadi kita juga jangan jangan mensimplifikasi bahwa yang namanya praktek baik itu cuma bisa muncul dengan, prasyarat tertentu. Justru banyak sekali, hal-hal gitu ya, prinsip seperti, bagaimana memanusiakan hubungan gitu. Kalau di kampus Guru Cikal tuh ada 5M, memanusiakan hubungan. Jadi hubungan yang kuat antara guru, orang tua, dan murid itu nggak butuh duit gitu ya, yang butuh adalah, guru Komitmen yang ya. berempati, orang Hmm. tua yang peduli, dan sebagainya, yang pengaruhnya bisa amat sangat besar terhadap kualitas belajar, Iya. mengajar, kira-kira Nah, itu. kalau di era ini ya, Mbak ya, di era pandemi dan internet ini kan outreach-nya kan harusnya bisa lebih luas ya kan, karena bisa dilakukan secara online untuk ke seluruh Indonesia begitu ya, nggak seperti dulu. Nah, apakah itu dilakukan juga oleh organisasinya Mbak
Ella gitu ya untuk menyebarkan ini kebaikan ini gitu ya, outreach-nya ya. Iya, iya, iya. Justru kalau lihat di semua murid, semua guru gitu ya, komunitas dan organisasi pendidikan, kemudian juga refleksi tentang apa ya, kegiatan-kegiatan yang dari organisasi-organisasi yang saya inisiasi, misalnya Keluarga Kita, Kampus Guru Cikal gitu, Ini Budi, kemudian Sinedu, organisasi lain itu pekerjaan yang bisa dilakukan selama pandemi ini justru lebih banyak gitu ya. Jadi sesederhana gini aja, Kampus Guru Cikal dan komunitas guru belajar itu jumlah temu pendidiknya itu jauh lebih banyak tahun ini justru di saat wabah gitu ya, karena terjadi lewat online itu justru frekuensinya guru-guru kebutuhannya untuk perlu belajar, perlu bertemu dengan pendidik lain itu jauh lebih penuh semangat. Jadi memang salah satu hikmahnya wabah ini adalah ada dorongan untuk berubah, ada keinginan untuk mencoba cara baru gitu ya, ada kesediaan untuk oke, nggak nyaman sedikit nggak apa-apa gitu, mari kita praktekkan inovasi ini dibandingkan dengan situasi yang kayaknya mungkin sebelumnya baik-baik aja atau nggak ada perubahan yang berarti. Jadi saya optimis sih Mbak Rin, saya optimis walaupun kelihatannya sekarang ini proses adaptasinya belum berjalan terlalu lancar, masih ada tantangan di mana-mana gitu. Tetapi kalau semangat untuk beradaptasi ini, semangat untuk mengadopsi teknologi dan sebagainya itu berjalan, maka bisa jadi lebih baik. Nah, tapi kalau ditanya apakah online ini bisa sebagus offline, saya termasuk pendidik yang percaya bahwa nggak bisa. Yang namanya pendidikan yang ideal itu tetap harus blended. Jadi ada porsi yang memang bisa diperkaya dengan teknologi, tujuan-tujuan pembelajaran yang bisa dicapai dengan online, tetapi pertemuan tatap muka, pembentukan budaya dalam komunitas sekolah, interaksi, bertemu dan sebagainya itu tetap jadi bagian yang esensial dari pembelajaran yang nggak mungkin tergantikan. Nah, cuma kan sekarang kondisi darurat gitu ya, kan nggak mungkin kita ketemu. Nah, tapi saya sangat ingin gitu, insya Allah bisa segera ada kesempatan untuk memang memulai pertemuan tatap muka juga di sekolah dan di beberapa daerah juga sudah mulai ada piloting untuk ini, untuk membuat memang prosesnya jadi lebih ideal buat anak-anak. Saya sepakat itu ya Mbak, karena kalau misalnya tanpa tatap muka, motivasi anak untuk belajar juga kan jadi lemah ya, artinya anak-anak ya mengerjakan minimalis gitu ya kan, yang dikerjakan tugas-tugas dari sekolah pun dikerjakan secara minimalis gitu, nggak ada juga pemantauan dari guru ya Mbak ya. Nah kalau untuk sementara ini itu gimana ya memotivasi anak-anak untuk tetap komit gitu belajar, tapi rasanya nggak mungkin ya, kita mesti realistis juga anak-anak ini kalau nggak dipantau langsung oleh guru kan susah ya, gimana itu ya? Sebetulnya kalau kita bicara anak yang merdeka belajar, itu dia yang pertama yang modalnya itu, dia harus punya komitmen. Nah, tapi dia harus tahu tujuan belajarnya apa gitu kan. Jadi anak-anak tuh memang dalam kondisi yang ideal gitu ya, kalau kita mau dia jadi pelajar sepanjang hayat, kita mau dia bisa lulus dengan kompetensi yang utuh, itu harus tahu untuk apa sih saya mengerjakan tugas ini. Kalau saya bisa nyelesain soal ini, saya terus jadi bisa apa gitu kan. Saya bisa praktek apa. Nah, tapi susahnya sekarang kan nggak semua tugas itu kemudian gurunya gitu pada saat memberikan instruksi mengkaitkan nanti kalau kamu ini nanti di kehidupan sehari-hari kamu bisa seperti ini dan sebagainya. Jadi justru teknik pedagogi seperti itu yang harus kita berikan, karena kalau kita mau anak termotivasi terus kita bilang supaya kamu termotivasi kamu diancam aja gitu kan, supaya kamu termotivasi kamu disogok, dikasih hadiah kalau ngerjain dan sebagainya, itu tetap saja tidak akan menumbuhkan kemerdekaan belajar, karena kalau pada saat kita bicara komitmen dalam merdeka belajar itu motivasinya adalah motivasi internal. Tapi itu yang terjadi ya Mbak, saya potong, itu yang terjadi saat ini ya kan, anak-anak belajar karena takut di remedial, ya kan? Artinya mereka belajar takut nilainya bolong gitu ya. Betul. Jadi belajar hanya untuk nilai, belajar hanya untuk ujian, belajar hanya karena takut sama guru. Jadi nggak heran begitu sekolahnya nggak ada, kemudian adanya di rumah, itu terus ya
jadinya yang kayak ya ngapain belajar gitu kan. Nah, tapi sekali lagi ini simptom dari tidak adanya kegemaran belajar, tidak Hmm. ditumbuhkannya motivasi internal selama bertahun-tahun ini. Jadi bukan cuma karena corona. Jadi saya terus terang kalau di webinar tuh Mbak Rin ada orang tua yang nanya, "Anak saya ini sejak corona nggak termotivasi belajar." Saya bilang, "Bu, memang kalau sebelum corona termotivasi belajarnya. Jangan-jangan dia ke sekolah bukan untuk belajar loh, buat ketemu teman. Di Nah, sekolah pun belum tentu belajar." Jadi kita perlu mempertanyakan lagi gitu ya cuma kan sebetulnya. kondisi ini diperparah dengan pandemi ini ya Pak, Mbak. Artinya makin makin terpuruk gitu anak-anak motivasinya karena mereka sebelumnya juga tidak ada motivasi belajar, kemudian sekarang tidak ada paksaan juga Iya, untuk karena tekanan sosial emosionalnya, Mbak Rin, betul. iya, Jadi, ini kan situasi yang menekan untuk semua. Nah, jadi justru karena itu, menurut saya kalau kita ingin menyelamatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang, fokus pembelajaran kita di jarak jauh di masa pandemi nggak bisa hanya soal akademik. iya. Justru di kesempatan ini sebagai guru, sebagai orang tua, kita harus mengembalikan komitmen kita dulu nih terhadap tujuan belajar. Sebelum kita minta anak termotivasi pada belajar, kita pertanyakan dulu komitmen kita nih, guru, orang tua sebenarnya tujuan belajar tuh apa gitu ya. Mau dia di sekolah, mau dia belajar dari rumah, kita ingin anak-anak yang tumbuh mandiri gitu kan. Hmm. Nah, kalau kita udah sepakat sama itu berarti ya kalau ada tugas, itu guru juga jangan ngasih tugas kebanyakan yang membuat anak kelabakan dan akhirnya jadi ya mogok gitu atau menyerah sebelum selesai. Lebih baik diberikan tugas yang bertahap. Orang tua juga kalau percaya bahwa tujuan belajar itu mandiri ya jangan mengambil alih tugas anak gitu kan, dibantu anaknya membagi, membuat jadwal, kalau misalnya butuh minta perpanjangan waktu, dikomunikasikan, dinegosiasikan dengan guru, bukannya, dibantu curang gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi ini sebetulnya kembali lagi ke, pemahaman kita tentang, pendidikan itu gunanya apa, tujuan belajar itu sebenarnya apa. Karena anak itu cuma mencontoh kita. Iya. Kalau kita cuma, "Ya udah curang nggak apa-apa, yang penting nilainya bagus, bunda aja yang, bantuin, yang penting selesai, nggak direcokin dan sebagainya." Nah, itulah yang kemudian akan menjadi sesuatu yang dipercaya oleh anak juga tentang Iya. belajar. Apalagi Mbak ya, kalau misalnya tugasnya itu hanya meng-copy paste dari tugas sebelumnya, anak-anak kan akan mudah mencari jawaban ya di Google gitu. Jadi Betul mereka betul. tidak berpikir, tidak membaca buku, akhirnya mereka hanya, googling untuk pertanyaannya di-copy paste gitu loh, jawabannya kemudian Dan ya itu yang sama. salah yang ngasih tugas, Mbak Rin, Iya, yang salah justru yang ngasih heeh, tugas. Jadi mhm, jadi salah satu kompetensi dasar yang seharusnya dimiliki oleh guru, itu adalah kemampuan melakukan penilaian, assessment. iya iya, Gitu ya. Nah, betul. ini yang kalau di kampus Guru Cika selama berbulan-bulan ini kita tuh, heboh gitu ibaratnya mencoba melakukan remedial kepada guru untuk bisa melakukan assessment. Karena selama ini guru-guru itu ini sekali lagi dalam kondisi sebelum corona pun itu Mhm, pemahamannya tentang assessment tuh cuma ujian nasional, cuma, tes gitu ya. Jadi assessment itu disamakan dengan ujian atau tes atau bentuk evaluasi yang lain. Padahal assessment itu sebetulnya adalah pemberian umpan balik terhadap proses belajar. Jadi ya, mhm, bisa dalam bentuk project, presentasi, memberikan informasi pada anak. Nah, itu pelatihannya kampus Guru Cikal tuh banyak sekali soal assessment sekarang. Karena guru gini, "Oh, jadi gimana saya bisa ngasih nilai? Gimana bisa ujian supaya anaknya nggak curang?" Ya kan jawabannya bukan berarti nyalain kamera 24 jam, jawabannya adalah berikanlah bentuk assessment, penilaian yang anaknya nggak bisa nyontek, nggak bisa copy paste kayak yang Mbak Rin bilang tadi kan. mhm, Nah, jadi, cara memberikan penilaiannya dan cara memberikan tugasnya yang harus berubah. Karena mhm. kalau memang tugasnya itu gampang di copy paste, bisa dicurangin dan sebagainya, pada akhirnya itu juga nggak akan, menumbuhkan kompetensi-kompetensi yang kita ingin tumbuhkan pada, anak. Nah, jadi seringkali daripada kita menyalahkan anak, lebih baik kita kemudian refleksi apa metode pedagogi yang lebih tepat yang kita bisa berikan pada anak-anak ini. Dan ini ya kembali lagi pada kompetensi guru dan orang tua gitu sebetulnya. Iya. Nah, masalahnya itu yang mayoritas ada di sekolah-sekolah negeri loh, Mbak, ya. Saya mengamati beberapa anak-anak teman gitu, hampir sama Betul semua persoalannya gitu. betul. Jadi memang dulu kan pernah ada kompetensi, untuk guru ya, tapi itu pun juga dimaklarkan, maksudnya didagangkan gitu ya. Iya Kompetensi itu iya. tidak merefleksi, tingkat kemampuan pedagogi seorang guru gitu ya. Jadi
menyedihkan sebenarnya ya kan, Mbak, ya. Ini harus kita Ya, masih bongkar. banyak PR-nya, Marin. Ya. Masih banyak tantangannya, tapi sekali lagi saya udah 20 tahun lebih kan ngerjain ini. Jadi kalau mau pilih kayak aduh frustasi, kayaknya masih banyak banget masalah dan sebagainya itu juga bisa gitu. Tapi saya supaya apa ya, sebagai pendidik juga semangat terus gitu ya menggerakkan perubahan, saya membiasakan diri gitu ya, dan juga teman-teman yang kerja barengan di berbagai organisasi untuk melihat kabar-kabar baik juga gitu ya, kabar gembira, praktek baik, contoh guru-guru yang berubah gitu paradigmanya, yang kemudian bisa mempraktekkan inovasi-inovasi dari level PAUD sampai SMA gitu, dan terus belajar gitu, belum sempurna tapi terus menyesuaikan diri, dan yang paling penting tuh melihat kebutuhan anak, menyesuaikan pola pengajarnya, karena anak dalam satu sekolah, dalam satu kelas pun itu bisa sangat berbeda gitu kan kebutuhannya, jadi betul-betul melakukan personalisasi dan itu jumlahnya banyak. Kalau Mbak Rin tanya apakah udah mayoritas apa belum, jawabannya belum, Mbak, gitu. Iya. Jadi mungkin kalau dari pengalaman kami di kampus Guru Cikal, sekarang pun 20% mungkin belum gitu ya, tapi jumlahnya makin lama makin banyak, dan memang kalau ditanya apakah misalnya Mbak Ella dalam 5 tahun ke depan Mbak Ella yakin bahwa 100% guru akan berubah, saya yakin nggak akan. Nggak mungkin 100% guru bisa berubah dalam jangka waktu sesingkat itu gitu ya, karena kita gurunya banyak, 4 juta, sekolahnya 300.000 gitu kan, dan sebagainya. Tapi apakah Mbak Ella yakin bahwa jumlah yang akan bergerak, jumlah yang akan mempraktekkan kemerdekaan belajar gitu ya, dan teknik-teknik pedagogi yang efektif itu akan bertambah, itu saya yakin. Dan apakah corona ini memberikan dampak yang positif gitu terhadap itu gitu ya, terlepas dari tentu kita nggak ada yang senang sama wabahnya, korbannya dan sebagainya, saya yakin insya Allah justru pandemi ini akan jadi sesuatu yang mempercepat perubahan itu gitu ya, karena menemukan juga contoh yang paling sederhana aja deh, penggerak-penggerak guru belajar itu sebelumnya itu banyak guru muda, Mbak Rin. Jadi memang ada juga guru-guru yang udah usia 50 tahun lebih dan sebagainya, tetapi kalau kita lihat proporsinya itu 70%-nya itu adalah guru muda yang jadi penggerak komunitas guru belajar ini. Nah, salah satu hambatan mereka pada saat mengadakan temu pendidik, pada saat mencoba menyebarkan praktek-praktek baik itu, kadang-kadang dibilangnya, wah kamu baru berapa tahun sih jadi guru gitu kan, guru muda nggak usah so tahu gitu ya, nggak usah terlalu bersemangat dan sebagainya. Jadi hambatan-hambatan seperti itu justru munculnya dari teman sejawat gitu kan. Nah, tetapi sejak pandemi ini kan sesuatu yang situasi yang belum pernah dialami oleh guru manapun. Jadi guru yang udah pernah ngajar 30 tahun pun, udah ngajar 20 tahun pun belum pernah ngajar di masa corona gitu kan. Nah, jadi pengalamannya sama-sama kosong gitu kan. Jadi saya dapat cerita dari guru-guru penggerak guru belajar, Bu Ella, sekarang kita udah lebih pede katanya gitu. Kalau ada yang nanya, kalau dulu kan ada yang nanya udah berapa lama ngajar gitu. Kita bilang ya kita baru 2 tahun, baru 5 tahun. Kalau sekarang ditanya udah berapa lama ngajar, Ibu udah berapa lama ngajar PJJ di masa corona gitu. Oh, baru dari bulan Maret. Oh, sama nih kita berarti pengalamannya gitu ya. Jadi mereka apa ya, kemampuannya untuk memengaruhi, menggerakkan perubahan. Nah, itu aja buat saya udah wow, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya ada kepercayaan diri yang muncul bagi inovator-inovator ini, dan ada kesediaan mendengar, merasa sejajar antara mungkin yang kalau di pertemuan tatap muka udah ngerasa udah jauh gitu ya, udah jago, ini situasinya masih sama-sama belajar, berdampingan, saling menemani di situasi yang memang nggak mudah ini, kira-kira. Empat yang menurut saya penting, terus melibatkan orang tua. Jadi walaupun sekarang kayaknya tuh orang tua kebebanan, kesusahan, mungkin juga udah nggak sabar kapan sih nih anak balik lagi ke sekolah gitu ya, bisa nitipin lagi dan sebagainya. Nah, sebetulnya modal keterlibatan selama masa pandemi ini jangan sampai nanti berbalik lagi 180 derajat pada saat pertemuan tatap muka sudah dimulai. Jadi koneksi antara rumah dan sekolah, komunikasi yang baik antara guru dan orang tua ini harus dipertahankan terus nanti, sehingga jangan